Ya, pengkhianatan kaum intelektual. Ini frasa pengkhianatan kaum intelektual ini memang muncul dari filsuf Juliet Beda di Prancis abad ke-19 untuk mengkritik sebuah kasus hukum terhadap seorang anggota militer yang dianggap telah membocorkan rahasia negara kepada Nazi, sehingga dia diberi hukuman, tapi ternyata dia tidak bersalah. Dan kaum akademisi waktu itu, kaum intelektual waktu itu membuat manifest untuk membela orang ini, dan ternyata memang mereka benar, orang ini tidak bersalah dan akhirnya dia dibebaskan. Tetapi problemnya adalah kemudian para intelektual ini terlalu banyak terjerumus ke dalam politik praktis, sehingga mereka melupakan fungsinya sebagai orang akademisi atau kaum intelektual. Nah, kaum intelektual yang dimaksud di sini adalah semua yang pernah duduk di bangku kuliah. Semua yang pernah di bangku kuliah itu disebut kaum intelektual. Kalau kita bandingkan masuk ke Indonesia ya, para politisi kita di DPR misalnya, itu mungkin 90% itu kaum intelektual yang pernah duduk di bangku perguruan tinggi, atau paling tidak sebagian besar lah. Nah, persoalannya adalah yang disebut dengan berkhianat itu adalah ketika mereka masuk ke dunia politik, mereka tergoda memang untuk dirasuki oleh gairah-gairah politik, dan ketika mereka masuk ke dunia politik, mereka hanya menggunakan jargon-jargon akademik untuk mendapatkan penghargaan dari masyarakat sebagai kaum elit, ya. Tapi mereka tidak melakukan fungsi-fungsi akademisi. Orang akademisi itu kerjanya di laboratorium, perpustakaan, sehingga dia muncul dengan ide-ide idealismenya, ide-ide yang bersih, visi besar. Tapi begitu kaum intelektual masuk ke dunia politik, maka mereka menyempit. Mereka menjadi sangat pragmatis, sehingga ide-ide atau katakanlah jargon-jargon akademik yang bagus itu, mereka hanya jadikan itu sebagai semacam jargon untuk menghipnotis masyarakat supaya masyarakat mengakui elitisitas akademiknya. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka melakukan apa yang dilakukan sebagai praktik sara dalam politik di dalam masyarakat awal. Ya, misalnya pernyataan bahwa politik itu cair, politik itu sangat dinamis. Itu kan sebenarnya pernyataan itu muncul dari kondisi akademik yang sama. Karena apa artinya politik itu cair dan sangat mudah di otak-atik ya. Artinya biasanya kita bilang hanya kekuasaan saja yang kepentingan saja yang tetap, yang lain itu bisa berubah. Nah, ini kan berarti politik tak prinsip. Padahal idealisme akademik itu, politik itu ya harus bersih, harus punya visi besar, idealisme besar. Tetapi dengan membenarkan bahwa politik itu dinamis dan cair, itu berarti mereka justru menggunakan visi kaum awam untuk menjalankan politik. Jadi idealisme besar dari kampus itu tidak digunakan untuk memperbaiki masyarakat atau membangun masyarakat, melainkan justru mereka digunakan sebagai katakanlah alat untuk menghipnotis masyarakat, mendapatkan simpatik, lalu menduduki posisi politik, tapi kemudian mereka tidak melakukan hal-hal yang ideal. Lalu yang kedua itu yang disebut pengkhianatan itu adalah mereka sangat mengagungkan hal-hal yang bersifat partikular, bersifat praktis, dan pada saat yang bersamaan mereka mencela hal-hal yang bersifat spiritual. Oke, mereka gunakan jargon spiritual, kadang-kadang mengutip ayat-ayat kitab suci, kadang-kadang bahkan masuk ke rumah-rumah ibadah, tetapi itu juga hanya bersifat manipulatif. Mereka bukan sungguh-sungguh menjalankan nilai-nilai spiritual. Mereka hanya menggunakannya sebagai jargon untuk mendapatkan simpati. Jadi, mereka kehilangan idealisme sama sekali ketika menjadi politisi. Lalu yang berikut, bukti pengkhianatan mereka adalah mereka menjadi sangat sempit, partikular, dan tidak memperjuangkan nilai-nilai universal. Mereka bukan juga
memperjuangkan idealisme partai. Karena partai kan punya ideologi, punya ideal-ideal setiap partai itu. Nah, bukan itu yang dilakukan. Tapi ketika masuk ke dunia politik, mereka sudah menjadi sangat praktis memperjuangkan kepentingan kelompok dan kadang-kadang berkolaborasi dengan partai lain yang secara ideologi harusnya bertentangan. Nah, ini kan sudah sangat pragmatis. Jadi di sinilah Julian Bedak menyebutnya sebagai pengkhianatan kaum intelektual. Saya kira di Indonesia kita harus akui semua telah berkhianat dan ini menjadi tanggung jawab untuk kita memperbaiki situasi ini. Para intelektual akademisi yang masuk ke dunia politik sadarlah dan perbaiki. Tugas Anda adalah membawa idealisme kampus untuk membangun dan memperbaiki masyarakat, bukan membenarkan praktek yang salah di dalam masyarakat. Saya kira itu dan terima kasih.